selamat pagi. Jumpa lagi kita pada pembelajaran keempat, tema 4, subtema 1, kemudian pembelajaran 1 sampai 6. Anak-anak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita masuk pada pembelajaran IPA. Anak-anak, tahukah kamu di dalam tubuh manusia yang bertugas mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah darah? Oleh karena itu, darah sangat penting perannya bagi manusia. Apakah kamu pernah merasa denyut jantungmu sendiri? Jika ingin merasakannya, coba letakkan telapak tanganmu pada dada bagian kiri. Kamu akan merasakan denyut di sana. Organ peredaran darah manusia ada 2, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan perikardium. Anak-anak Ibu, perhatikan tampilan ini. Jantung. Antar ruang jantung terdapat katup yang berfungsi mencegah tercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Nah, bagian jantung dan fungsinya. Serambi kanan menerima darah kotor yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri menerima darah bersih mengandung banyak oksigen dari paru-paru. Sedangkan bilik kanan memompa darah kotor ke paru-paru untuk dibersihkan. Bilik kiri memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, jenis-jenis pembuluh darah ada 3, yaitu pembuluh nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, pembuluh kapiler. Pembuluh nadi yang mengalirkan darah keluar jantung. Sementara pembuluh balik, pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Kemudian pembuluh kapiler, pembuluh yang sangat halus menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Anak-anak Ibu, perhatikan tampilan ini. Perbedaan pembuluh darah, yaitu perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik atau vena. Nah, anak-anak Ibu, proses peredaran darah itu ada 2, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah besar, jantung atau bilik kiri menuju ke seluruh tubuh, kemudian jantung ke serambi kanan. Peredaran darah kecil dari bilik kanan ke paru-paru dan jantung sebelah atau serambi kiri. Perhatikan gambar aliran darah. Selain manusia, hewan juga memiliki jantung dan sistem peredaran darah. Darah akan mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh hewan. Sistem peredaran darah pada hewan itu ada 2, sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Nah, sistem peredaran darah terbuka
Darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah yang tekanan alirannya lebih lambat. Sistem peredaran darah tertutup, yaitu darah selalu berada dalam pembuluh darah yang tekanan aliran darahnya lebih cepat. Perhatikan tampilan. Sistem peredaran darah terbuka. Kau lihat ada gambar serangga. Nah, serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka. Darah pada serangga yang disebut hemolimpa mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makan, namun tidak dapat mengangkut oksigen. Struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut jantung pembuluh. Sistem peredaran darah tertutup, contohnya burung dan mamalia. Sistem peredaran darah burung dan hewan mamalia sama dengan manusia. Burung memiliki 2 serambi dan bilik. Sekat antara ruang jantung sempurna hingga darah bersih dan darah kotor tidak tercampur. Tampilan gambar. Reptilia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung reptil memiliki 4 ruang, namun sekat antara bilik kiri dan bilik kanan belum sempurna sehingga terjadi percampuran darah yang kaya oksigen dan karbon dioksida. Hewan amfibi memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung amfibi memiliki 3 ruang, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Darah kaya oksigen bercampur dengan darah yang mengandung karbon dioksida di bilik. Darah yang kaya oksigen dipompa ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke paru-paru. Nah, demikian juga ikan. Lihat dan baca tampilan ini. Nah, anak-anak, manfaat peredaran darah lancar yaitu ada 3. Kita akan selalu sehat, bebas dari penyakit jantung dan stroke. Juga paru-paru lebih sehat. Kesehatan organ peredaran darah sangat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Organ peredaran darah berperan penting dalam mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kita harus menjaga dan memelihara organ peredaran darah dengan baik agar terhindar dari penyakit. Jika organ peredaran darah terganggu, tubuh kita menjadi tidak sehat. Nah, anak ibu, cara memelihara organ peredaran darah yaitu berolahraga secara teratur, mengkonsumsi makanan bergizi, menghindari makanan berlemak tinggi, tidak merokok, istirahatlah yang cukup. Nah, anak ibu, kita masuk pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai sesuatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Anak-anak ibu, perlu kamu ingat ciri-ciri pantun, yaitu pantun bersajak AB. 2. 1 bait terdiri atas 4 baris. 3. Tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang 4 terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Nah, anak-anak ibu, ini adalah contoh dari pantun. Perhatikan, 1 bait pantun terdiri dari 4 baris. Nah,
2 baris yang di atas itu sampiran, 2 baris yang di bawah adalah isi. Anak-anak Ibu, penggolongan pantun sesuai dengan siklus kehidupan itu ada 4, yaitu anak-anak Ibu, kamu lihat pada tampilan ini. Bagian pantun yaitu sampiran dan isi. Biasanya makna dan amanat sebuah pantun ada pada bagian isi. Ini contoh sebuah pantun. Nah, isi atau makna pantun di atas adalah saling bekerja sama agar hidup menjadi tentram. Penggolongan pantun sesuai dengan siklus kehidupan, yaitu pantun anak-anak, pantun muda, dan pantun tua. Pantun yang berisi tentang kehidupan masa kanak-kanak biasanya juga berisi nasihat agar seseorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Pantun muda, pantun yang berisi kehidupan masa muda biasanya berkaitan tentang perjuangan meraih cita-cita atau perasaan kasih sayang. Yang terakhir, pantun yang biasanya berisi nasihat dari orang tua kepada anaknya. Nasihat ini mengenai kehidupan, budaya, pendidikan, atau agama. Salah satu jenis pantun adalah pantun jenaka. Pantun jenaka biasanya berisi candaan yang dapat membuat orang tertawa. Kamu bisa membacakan pantun jenaka untuk menghibur teman-temanmu. Jenis pantun berdasarkan isi, yaitu pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan pantun kiasan. Pantun yang berisi hal-hal lucu kalau pantun jenaka. Pantun nasihat, pantun yang berisi nasihat berkaitan dengan moral, budi pekerti, dan lainnya. Pantun teka-teki berisi pertanyaan yang dapat dijawab. Sementara kiasan, pantun yang berisi perumpamaan untuk ditampilkan secara tidak langsung. Anak-anak Ibu, perhatikan contoh-contoh pantun. Nah, sekarang kita masuk ke SBDP. Anak-anak, apakah kamu masih ingat pada pembelajaran tangga nada adalah urutan tangga yang disusun berjenjang? Tangga nada diatomis itu dibagi 2, yaitu tangga nada diatomis mayor dan tangga nada diatonis minor. Anak-anak Ibu, pada pembelajaran yang telah lewat telah Ibu jelaskan. Lihat pada tampilan berikut. Nah, Minggu pagi Lani menyirami bunga, ini sebuah lagu anak-anak. Minggu pagi Lani menyiram bunga. Lani menyirami bunga sambil bernyanyi. Lagu yang dinyanyikan, lihat kebunku. Lagu yang dinyanyikan Lani bertangga nada mayor. Oleh karena itu, Lani menyanyikannya dengan penuh semangat. Anak-anak Ibu, ini adalah contoh-contoh lagu yang bertangga nada mayor dan bertangga nada minor. Nah, anak-anak Ibu, perhatikan. Jika tangga nada mayor dimulai dari nada ke-6, akan diperoleh tangga nada minor. Jadi tangga nada C mayor memiliki not-not yang sama dengan tangga nada A minor. Tangga nada mayor dan minor yang memiliki tanda mula sama disebut sebagai relatif. Jadi tangga nada C mayor merupakan mayor relatif dari tangga nada A minor, dan tangga nada C minor adalah minor relatif dari tangga nada A mayor.
Ya anak-anak, kita sekarang masuki pelajaran PKN. Kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Di dalam kehidupan, kita ada memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak sebagai sesuatu yang didapatkan manusia sejak lahir. Kewajiban sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan seseorang. Sedangkan tanggung jawab sesuatu yang harus dilakukan dengan kesadaran untuk melaksanakan kewajiban. Anak-anak ibu, perhatikan pada gambar berikut. Sebagai warga masyarakat, kita tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat yaitu gotong royong membersihkan lingkungan, menjaga keamanan dengan ronda malam, membuang sampah di tempat sampah, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan, menjalin hubungan harmonis dengan sesama orang. Nah, harus kau ingat, seluruh tanggung jawab warga masyarakat dapat menciptakan keharmonisan dan persatuan apabila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, anak-anak ibu, perhatikan gambar berikut. Dayu, Lani, dan Udin melaksanakan tugas piket kelas. Mereka datang lebih awal sehingga kelas sudah bersih sebelum bel tanda masuk berbunyi. Mereka menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Ini adalah contoh tanggung jawab peserta didik di sekolah, yaitu disiplin datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan sesungguh-sungguh, belajar dengan tekun, melaksanakan piket sesuai jadwal, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menghormati guru dan menghargai teman, mengenakan seragam dan atribut sekolah. Sekarang kita masuk ke pelajaran IPS. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang saling memengaruhi. Nah, anak-anak, jenis interaksi sosial. Interaksi antar individu merupakan interaksi antar dua orang. Interaksi individu dengan kelompok, yaitu interaksi antar seseorang dengan kelompok. Interaksi antar kelompok, interaksi antara dua kelompok. Dengan berinteraksi, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat Indonesia hidup tersebar di sebagian wilayah Indonesia, memiliki beragam karakteristik. Oleh karena itu, setiap warga negara hendaknya menjaga interaksi yang baik untuk menghindari konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Dengan menjaga interaksi yang baik antara seluruh masyarakat dan segala aspek sosial dapat mendukung pembangunan nasional. Anak-anak, ini adalah contoh interaksi yang dapat mempererat persatuan bangsa, yaitu membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat, membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan, menghindari interaksi yang mengarah ke kepecahan.
Nah, anak-anak Ibu, cukup sekian hari ini pembelajaran hari ini. Besok kita jumpa pada pembelajaran berikut. Nah, selamat belajar, mengulang kembali, kamu baca buku-buku yang telah Ibu berikan. Salam sehat.